والعاقبة للمتقين ولا عدوان Good. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم. Segenap puja beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berserta dengan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak dan guru-guru kami sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yang mana ketakwaan itu sangat besar faktornya tentang sikap hati dan istiqamah jiwa, dan kemudian mampu kita wujudkan di dalam realita dan dalam kehidupan kita dalam amal. Oleh karena demikian, andai kata nilai takwa ini semakin mampu kita perkuat, itulah jalan untuk kita mampu melewati segenap macam cobaan Allah yang Allah berikan kepada kita dalam hidupnya, dan insya Allah kita yang kembali ke hadirat Allah dan mampu kita yang bertanggungjawabkan macam yang Allah berikan di dunia yang kesempatan banyak-banyak yang hanya kita yang buang kepada Allah. Ulu isi ulu tertentu orangnya nantinya di awal bulan Zulhijjah. Dalam bulannya bak 10 Zulhijjah merupakan ura yang sangat agung dan mulia, dan ura yang dikenal dengan ura raya haji, yang dikenal juga ura raya kurban, dan juga dikenal uranya dengan ura raya lain atau Idul Akbar. Letak dikenal pakar karena uranya adalah merupakan ura yang ingin Allah tunjukkan dan ingin Allah buktikan bahwa berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan betul-betul lagi iman atau hana. Hal ini pada apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu penyembelihan terhadap anaknya yang diakui oleh Allah bahwa dia telah menjalankan perintah Allah dan membenarkan datangnya rezeki dari Allah, hingga Allah berpegang, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini betul-betul merupakan cobaan yang nyata. Tapi wafadainahu bi dzibhin adzim, dan gantau kamu gantau dengan Allah
dengan penyembelihan yang sangat besar dan agung itu sendiri. Penyembelihan yang besar itulah yang kami tinggalkan, watarakna, dan kami abadikan itu untuk orang-orang yang ada di akhir zaman nanti. Yang kebiasaan umat Allah ada dasarnya ke bila ditanya kalau bahawa pemantau nikmat Allah yang dipunyai oleh Ibrahim, merasa bahawa itu adalah milik Allah. Kayaan bila Allah hanya merasa kayaan yang milik kita, dan tidak pernah sedikit pun untuk menggoyahkan hatinya, kurang dan hilang rasa cinta kepada Allah. Ibrahim dalam sebuah riwayat berpegang genyan nakaya sampai dengan 1,000 kami, genyan kaya sampai dengan lebih dari 25. Ibrahim kaya lebih dari 24. Setiap ada yang bertanya, itu adalah titipan Allah. Bila Allah kagak kaya adanya, bila Allah kehendak dengan yang mandu, akan saya serahkan kepada Allah dengan tulus, dan tak pernah sedikit pun merasa bahwa itu adalah hambatan. Apakah permintaan itu dalam sebutnya itu wajib atau sunat? Maka itulah sebabnya para malaikat minta untuk diuji sampai puncak ujian Nabi Allah Ibrahim, untuk lihat bahwa anaknya itu masih kecil dipisahkan. Sampai puncaknya Allah perintahkan untuk berkorban terhadap anaknya sendiri yang masih kecil, yang tak pernah untuk merasakan keindahan hidup bersama anak, karena Allah sudah pisahkan, untuk dia tempatkan di sebuah tempat, sebuah lembah yang laisa guna. Tidak ada pada tempat itu tanaman, tidak ada di situ rumah-rumahan, tidak ada makanan, dan tidak ada banyak orang. Tapi Ibrahim menjalankannya. Apakah dia bisa hidup tanpa makanan, tanpa minuman? Allah yang lebih tepat, bukan kita hamba. Menya Allah kali upudu hilang upudu. Alhamdulillah, doa Nabi Ibrahim Allah perkenankan. Saat dalam ayat Allah ingatkan, inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghaira dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana, mulai Allah, waj'al Rabbana aqimis salat. Ya Allah, mendalah mereka mau melaksanakan ibadah salat. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi, ngebiati ulu madu-madu untuk cenderung membela kepada mereka. Warzuqhum minal samarat, lebih rezeki yang mudah. Itulah doa Ibrahim yang mana oleh yang anak Nabi Ka'bah, yang melahirkan sumber pertama yang menjadi sebagai alat dan untuk komunikasi hidupnya dengan Tuhan. Maka secara hadis semuanya belum cukup dengan itu, datang perintah untuk berkorban. Maka korbannya ke amalan yang menjadi Idul Adha Agung. Idul Adha itu penan pura raya berkorban. Penan orangnya dengan Idul Haji atau orang raya haji. Orang syirk Tuhan bantu, sehingga mana amalan dalam uji dan coba katanya dengan bermacam cobaan Allah yang lain, agar bisa untuk kita melihat yang paling raya diuji. Apakah yang kita punyanya, yang nak dibantu siapa, nak harta, nak benda, merasa bahawa adanya menyoglah kepada Allah yang akan ada Allah. Apa lagi kita yang digantung dengan oleh Allah dengan sabab tiba, orangnya yang terlakir kepada negara juga sabab tiba dari sebanyak-banyak pun harta dan kekayaan yang kita miliki. Maka itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Ahmad ma amila bani Adam yauman laha, hana amalan aktivitas pura raya haji itu yang dilakukan oleh anak Adam yang paling Allah galak, yang Allah sangat cinta, yaitu selain daripada hanya mencudurkan darah kurban. Jadi menurut raya hajinya yang paling amalan Allah galak, yaitu tak perlu darah kurban oleh kita yang mampu. Sehingga kepada inna la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha, kurban yang tentu akan menjadi saksi hari akhirat, lengkap dengan segala apa pada dirinya yang indah. Biquruniha, lengkap dengan tanduknya. Wa adlafiha, lengkap dengan tulang belulangnya. Wa as'ariha, lengkap dengan bule-bule di tubuh. Indah, menyenangkan pada hari itu untuk dilihat. Yang kedua, beliau minta kurban laman duk kita kurban adalah yang paling sempurna binatang itu. Baik nak cacat membacut yang paling rindu ada tekanan dan bulan hana tujuh, hana tiga, hana kakek, hana budak, hana putus ompun dan macam-macam. Maka itu merupakan agar sepilihan yang paling good itu adalah akan indah dilihat nanti di hari kiamat. Rasul berkurban hanya dengan 2 makibas, sabah untuk keluarga dan satu untuk umatnya, yang dalam riwayat adalah sangat putih dan putih habis, dan coyakalan mantap adalah tercengang dan indah melihatnya. Dipegahlah di Rasulullah dalam hadisnya, inna dama la yaka'u min Allah bimakani qabla an yaqa'ala al-ard. Darah kurban watan fiya Qur'annya, yang segala meru darah yang kena dengan tanah ka awai Allah terima dan ditempatkan pada satu tempat nilainya itu, dan itu akan menjadi saksi dengan darah itu. Pati buha, hendaklah bahagialah bagi orang, jiwa-jiwa orang yang mahu berkorban. Ulul si ulul batu menyata bandingkan bahwa hartanya ada Allah, menyokabah kami dilakai ada Allah tugasnya urang raya haji. Setiap saja ditanya baik angkabah kami menyok Allah lagi maka tubuh tiga baik ilai lagi ditanya kadang-kadang semayang jamaah pada peti hukum tu nak muakat, tapi inana yang pula juga berdoain dan berdoa menanti dengan hukumnya. Bagi orang yang kaya, dari hadis Nabi, man kana sa'ah falam yudah fala yuqarribanna musallana. Dalam hadis Rasulullah pegah barang kalau Nabi beri Allah kesempatan dan kemudahan, dan ia tidak mau untuk melaksanakan ibadah kurban, la yuqarribanna musallana, orang itu tak usah dekat-dekat dengan tempat salatku. Nabi hanya berkutau bertanya pada tempat yang semayang. Bawi menyodikkan nama ku tapi hanya tembel kurban. Karena lagi yang ancaman Rasul, banyak para ulama yang berpendapat juga hukumnya bukan sunat saja, tapi ada yang mengatakan fardu. Namun ada sebahagian termasuk dalam mazhab kita yang kuat pendapat bukan sunat akad. Karena gejok hana konkret dan hana tajim di dalam hadis yang lain. Iza ra'aital hilal Zulhijjah, bila kita nyok katakanlah bulan Zulhijjah kaita mau ba'li dan wa'aradal at-tadahi, dan kamu ada ingin untuk berkurban, maka baik kau dan baik kau daripada bulan dan baik cukur bulu semuanya sampai kamu laksanakan ibadah kurban. Tidak kejauh untuk dimutro. Karena hinana kata-kata iza aradta ayyudah, kata-kata menyona, kata-kata ingin kurban, baik kau dan baik kau cabut dan baik juga kau boleh sampai dengan kamu laksanakan kurban. Maka dalam halnya
maka tengok dianggap dengan hal lain yang sangat konkret, maka hukum ancaman Rasul dalam hadis tersebut dianggap bahwa itu hukumnya tidak menjurus kepada fardu, tapi itu menjadi pada hukumnya sunat muakkad. Ulul Syekh Tuan Bandung lepas dengan madhab yang lainnya ada mengatakan juga wajib dan fardu, tapi saatnya yang harus kita pahami, kalau dalam madhab Syafi'i, madhab kita pegang bahwa kemampuan bila kita na badai dan na makanan oleh dan na tempat tinggal urah raya sampai dia urah tasiri lebih banyak na kaya tetap kami maka kita kira mampu lebih daripada na untuk makan minum berurah, na bajai untuk tasuk berurah, na belanja untuk keluarga berurah, tamah udung dan makanan ringan baju sapu selama berurah lebih banyak. Dan itu kekayaan. Nah lebih sama kami. Nah lebih sama kami berarti kita damong dalam kata maka saat siapa yang ada kamu peluang dan kemampuan untuk berkorban mengenai tema berkorban, maka dia ada dia betul. Turusi ulun Tuan Bandung. Oleh karena demikian banyak sekali fadilah dan syiar Islam pada itu, hingga untuk sebagai panduan katanya cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada Ibrahim, sampai kepada kita cobaan yang hantuk dipikir dia akan untuk perintah kekuatan nyuhai kamu. Tapi Ibrahim menjalankan, ternyata apa yang Allah perintahkan, Allah tahu bahwa itu kemaslahatan bagi umat, bukan sebagai sebuah tindakan yang tidak ada manfaat kepada manusia. Ternyata Ibrahim tidak pernah menerima sembelihan, tapi gantawa yang berbeda Allah nyo yang diabadikan, walaupun kan kita nyo yang tatir yang tibah yang kata orang nilai yang tatir orangnya adalah tibahnya, nilainya sama dengan keagungan dengan tibah yang digantau katua Nabi Allah Ismail oleh Allah, tebus dan digantau dengan tibah. Ulul Tuan Bandung syiar lain yang lebih raya, tapi nyo adalah paling raya. Ujian Allah, Ibrahim bisa melewati fa'atan mahunna, dia bisa melewati semuanya. Yang barangkali secara fisik berat cobaan yang dihadapi oleh Ibrahim dalam hidup keluarga, dalam masyarakat, dan juga di dalam menghadapi berbagai musuh-musuh Allah. Jauh juga kita lebih berat hari ini, yang kadang-kadang kita kadang ringan, tapi tantangan global, tantangan daripada dunia maya, tantangan daripada bermacam budaya, kepada kita yang berumah, kita yang ada kita jauh lebih berat. Yang tidak tahu kita di mana tantangan itu ada, mengapa anak kita satu persatu diambil oleh dunia ini dan tak mahu untuk ikut kita dalam rangka untuk menjadi dia anak-anak yang saleh sebagai tujuan perkawinan yang paling utama dan menjadi investasi daya. Bila tahu bahwa Allah doanya akan menjadi selalu mengalir kepada kita. Ulul Syukur oleh karena demikian, mari kita besarkan syiar Allah. Mari kita peraya daripada urau yang Allah peraya dengan kurban. Dan mari kita untuk berkurban di bulan Zulhijjah ini, hari 10 sudah 12 sampai dengan 13 menurut kita yang mampu, dan kita insya Allah dengannya kamu lagi tantangan dalam keluarga, perhambatan dengan masalah dan ekonomi, Allah akan lebih jalan bahwa akan ada dalam kemaslahatan memperkuat hati yang dalam ketakwaan dan terwujudkan dalam praktek amalan. Alhamdulillah saatnya syiar kurban sudah mulai terus untuk maju dan berkembang. Menyawawai kadang-kadang payah ada tiap kampung kurban melino 3 sampai baru tuan sampai kadang-kadang
semua dalam kampung-kampung itu. InsyaAllah kita juga akan dan yakinlah hang gatir dengan tajuk ke Allah sabuk daripada kurbannya. Ingat bahawa sabuk langkah tajak untuk tajak minta daging kurban dengan niat nilainya tasbih. Tapi kan sabuk langkah tajak tak minta partner si kurban untuk kebingung tanya menyohanai dia tu pakai yang bawa kurban bukan. Ini ibadah amalan kita yang maunya tidak ada orang yang tidak berkorban. Yang mandung ke kurban hanya dia tu pakai orang menyohanai dia kurban dengannya dia tu pakai ini yang dimakan ratnan di tempat Tuhan ini. Semoga kita diberikan oleh Allah hidayah, keinginan, kemauan untuk berkorban dan masih ada waktu mempersiapkan untuk menyambut Idul Akbar ini dengan kita menyediakan satu orang satu ekor tapi atau 7 ekor daripada 7 daripada lembu itu sendiri. Semoga Allah akan memberi kepada kita dalam hidupnya lebih gampang dan lebih mudah menghadapi bermacam tantangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.